Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang model bisnis kami, yaitu bisnis kanvas resto rumah soto Padang di Bukit Tinggi. Kami beranggotakan 4 orang. Pertama Muhammad Fadli, Ernesto Fitriano, Sandra Adiatma Putra, Ilham Akbarudin. Melihat pesatnya pertumbuhan bisnis, makanan dari fenomena dipaksa untuk melakukan inovasi dan perubahan demi keberlangsungan bisnisnya. Penguasa sangat bergantung pada konsumen atau pelanggan. Pemilik resto maupun kafe berlomba-lomba mencari tahu dan memenuhi keinginan pelanggan. Seiringan dengan adanya perkembangan zaman, bisnis makanan sudah sangat berkembang pesat. Pada awalnya, pemilik resto hanya berfokus pada rasa, harga, dan menu makanannya. Namun, sekarang permintaan konsumen sangatlah beragam, bukan hanya pada rasa, harga, dan menu makanan, tapi tempat fasilitas, keramahan karyawan, bahkan penampilan makanan juga memiliki nilai tersendiri lagi. Selain perubahan fokus dari pemilik resto, pelanggan juga mengalami perubahan. Tujuan utama para pelanggan pergi ke resto sudah bukan untuk makan, tapi ingin duduk bersama dan bersantai sambil berbincang dengan temannya. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Fadli. Tabel of contents, metode penelitian. Selanjutnya, Ham. Penelitian adalah kegiatan yang seseorang lakukan dalam rangka untuk mengetahui suatu hal dengan cara yang sistematis, sehingga mampu meningkatkan pengetahuan. Menurut Saunders 2009.5, menurut Colan and Betnick 2010, Colnis dan Hussey 2003, Lady and Orrod 2005, dalam Sarosa 2012.236. Menjelaskan metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian atau rumusan masalah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik purposive sampling. Selanjutnya, Ham. Satu, data primer menurut Sugiono 2014.262. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan gabungan. Sumber data primer pada penelitian ini meliputi hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 2. Data sekunder menurut Sugiono 2012.2.187. Data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan data kepada peneliti. Penggunaan data sekunder pada penelitian ini berupa A. Data internal perusahaan, studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari literatur, jurnal, atau hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dilakukan. C. Dari situs website dan internet. Untuk membantu proses penelitian ini, maka pemilih narasumber dengan pertimbangan tertentu adalah yang memiliki pengetahuan mengenai informasi yang dibutuhkan, yaitu pemilik resto soto Padang. Selanjutnya, Ham. Yang dijelaskan oleh Ade. Penelitian. Di sini saya akan menjelaskan penelitian. Yang pertama, existing business model canvas resto rumah soto Padang. Di sini ada kayak partnership. Di sini ada supplier daging, supplier beras, supplier kebutuhan pokok, supplier galon, supplier bumbu, supplier gas. Di sini ada kayak activity, ada produksi, ada pemasaran, ada penjualan. Lalu ada kayak resource. Di sini ada SDM, ada fisik, ada chef ahli. Selanjutnya ada value promotion.
Di situ ada harga terjangkau, ada delivery order, ada ciri khas rasa. Selanjutnya ada customer relationship. Di situ ada paket makanan, ada personal asistensi. Selanjutnya ada customer segment. Di sini ada anak-anak hingga dewasa, kalangan bawah hingga atas, wartawan lokal dan mancanegara. Selanjutnya Ilham. Nah, di sini melalui analisis yang dilakukan peneliti, pada gambar di atas dapat dilihat ini bisnis model kanvas resto rumah soto Padang yang tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan resto rumah soto Padang yang akan meningkatkan revenue stream. Saat ini channel resto rumah soto Padang masih memanfaatkan penjualan langsung kepada konsisten, diharapkan dengan diperluasnya jaringan dengan melakukan pemasaran melalui media online dan meningkatkan brand awareness konsumen. Selanjutnya, resto rumah soto Padang dapat meningkatkan value yang ditawarkan dengan memberikan variasi menu yang lebih beragam untuk menarik perhatian konsumen yang akan menikmatinya. Selanjutnya, Ilham. Nah, di sini kesimpulan akan dibacakan oleh Ilham Akbarudin. Baiklah, kesimpulannya identifikasi model bisnis yang dijalankan oleh pada elemen pertama, customer segmen resto rumah soto Padang memiliki target pelanggan dari anak hingga orang dewasa atau all segmen. Dengan ekonomi dari bawah ke atas, identifikasi dari elemen kedua, promotion resto soto Padang adalah produk makanan yang menggunakan bahan-bahan makanan yang berkualitas bagus dan dijual dengan harga terjangkau, serta kecepatan dalam menyajikan makanan kepada pelanggan. Untuk meningkatkan pendapatan dari penjualan resto rumah soto Padang, yaitu menambah variasi menu baru. Karena resto soto Padang menggunakan saluran sendiri dalam menyimpulkan produk pelanggan, yaitu melalui karyawan resto soto Padang dan makanan resto rumah soto Padang tersebut. Meningkatkan pendapatan rumah resto Padang dapat juga pasarkan produk melalui biar yang dilakukan di resto Padang ini saat ini. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri di sini. Yang ketiga ada channel resto rumah Solo Padang menggunakan saluran sendiri dan menyampaikan produknya kepada pelanggan, yaitu melalui karyawan resto rumah soto Padang dan menu makanan resto rumah soto Padang. Untuk meningkatkan pendapat resto rumah soto Padang dapat juga memasarkan produk yang melalui media sosial online. Halnya banyak yang dilakukan restoran saat ini. Yang keempat adalah dalam elemen customer relationship, resto rumah soto Padang mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan menggunakan personal assistant. Yang kelima mengenai revenue stream. Resto rumah soto Padang saat ini pendapatan yang diterima berasal dari penjualan produk makanan dan minuman resto, namun pendapatannya dapat ditingkatkan dengan melakukan franchise. Tidak hanya pendapatan franchise yang dilakukan dapat membantu konsumen untuk kemudahan dalam mencari produk yang diinginkan yang berbeda. Yang keenam untuk key risk cost dimiliki resto rumah soto Padang. Resto rumah soto Padang memiliki karyawan atau human
yang menjadikan sumber daya atau aset resource yang paling penting dalam mengelola resto. Yang ketujuh di sini ada kayak aktivitas resto Rumah Soto Padang terletak pada proses pembuatan makanan. Proses penghangatan makanan yang sudah setengah jadi, penyajian makanan di resto Rumah Soto Padang, dan proses mempersiapkan tempat makanan yang sudah setengah jadi. Makan yang merupakan membersihkan meja dan kursi telah dipakai untuk pelanggan berikutnya yang akan datang. Selanjutnya ada key partnership. Resto Rumah Soto Padang memiliki mitra supplier untuk membantu resto dengan tujuan mendapatkan sumber daya yang dimiliki oleh optimasi operasi. Sedangkan motivasi perusahaan dalam menjalin kemitraan adalah untuk optimasi dan skala ekonomis, di mana kemitraan dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya dan aktivitas. Ini nomor 9, sedangkan dalam elemen cost struktur, resto Rumah Soto Padang memiliki jenis struktur biaya value driven karena resto Rumah Soto Padang lebih fokus pada penciptaan nilai dan kualitas serta menaruh biaya yang lebih kecil akan biaya yang terjadi. Dengan adanya peningkatan value yang ditawarkan, maka diharapkan resto Rumah Soto Padang mampu menekan biaya yang dikeluarkan agar keuntungan yang didapatkan maksimal. Selanjutnya, saran. Selanjutnya saran. Yang pertama di sini, meningkatkan jumlah konsumen dengan menambah variasi menu pada resto Rumah Soto Padang dan memperluas channel pemasaran melalui media sosial. Yang kedua di sini mengikuti penerapan sistem membersih bagi para konsumen agar hubungan dengan konsumen semakin dekat dan menciptakan konsumen yang loyal terhadap resto Rumah Soto Padang. Yang ketiga, menambahkan sumber daya manusia seperti karyawan, delivery, order agar lebih maksimal. Selanjutnya, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dengan moderator Ernesto. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, Ham.